Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Iqbal Zaidan. Saya dari program studi Sistem Informasi. NIM saya adalah 0901062215. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu SAS, PAS, dan IAS, dan juga menjelaskan terkait tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah ayat 113-119. Yang pertama adalah terkait pelayanan, yaitu SAS, PAS, dan IAS. SAS adalah singkatan dari Software as a Service, yaitu layanan yang menyediakan aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet tanpa perlu diunduh atau diinstal di perangkat lokal. Pengguna atau user cukup menggunakan browser untuk mengakses aplikasi, sehingga sumber daya yang dibutuhkan hanyalah internet dan juga perangkat yang memadai untuk mengakses layanan internet dan juga browser. Contoh layanan yang sering kita jumpai terkait software as a service adalah Google Workspace, seperti Gmail dan Google Docs ataupun Google Spreadsheet. Selanjutnya dari vendor Microsoft, seperti Microsoft 365, seperti Word dan Excel Online. Nah, selanjutnya adalah PaaS atau Platform as a Service. Layanan ini menyediakan platform yang memungkinkan pengembang atau developer untuk membangun, menguji atau melakukan testing, dan menyebarkan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur dasar. PaaS ini mencakup sistem operasi atau operating system, server, dan juga perangkat lunak pengembangan. Contoh platform as a service adalah Google App Engine, Microsoft Azure, dan juga Heroku. Selanjutnya adalah IaaS atau Infrastructure as a Service. Layanan ini menyediakan infrastruktur IT yang meliputi server, penyimpanan, dan jaringan melalui internet. User dapat menyewa sumber daya ini sesuai kebutuhan tanpa harus membeli dan mengelolanya sendiri. Biasanya dalam IaaS ini menerapkan sistem payment Pay as you go yang sudah dijelaskan oleh Pak Yasin pada pertemuan awal kemarin, bahwasanya Pay as you go ini digunakan untuk mengejar suatu performance, sehingga ketika terdapat hit ataupun request yang tiba-tiba melonjak begitu besar, developer ataupun pengembang tidak perlu khawatir akan layanannya ini mengalami down server ataupun layanan yang turun dikarenakan request yang terlalu besar. Namun sisi negatifnya adalah pembayaran yang tidak dapat diprediksi dikarenakan lonjakan request atau lonjakan hit yang juga jumlahnya bisa berbeda tiap kali waktu, tergantung dengan waktu yang ada ataupun waktu yang dijalankan pada saat terdapat hit server tersebut. Contoh IaaS ini adalah Amazon Web Service atau dikenal dengan AWS, dan juga Google Cloud Platform, dan juga Microsoft Azure. Selanjutnya adalah tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah ayat 113 sampai 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Yang artinya, orang Yahudi berkata orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar, dan orang-orang Nasrani juga berkata orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, musyrik Arab, berkata seperti ucapan mereka itu. Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa agama yang mereka perselisihkan. Untuk ayat 113 ini, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengungkapkan perpecahan di antara kelompok-kelompok agama di mana Yahudi dan Nasrani saling menyalahkan satu sama lain, meskipun mereka sama-sama membaca kitab suci yang berasal dari Tuhan yang sama.
Tafsir ini menekankan bahwa perselisihan di antara mereka akan diselesaikan oleh Allah di hari kiamat yang akan memutuskan siapa yang benar di antara mereka. Selanjutnya adalah ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man atlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi harabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat. Pada ayat 114 ini, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang orang-orang yang melarang penyebutan nama Allah di masjid-masjid dan berusaha merusaknya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka yang melakukan tindakan semacam itu adalah orang yang paling zalim, dan mereka akan mendapatkan kehinaan dunia serta siksaan yang berat di akhirat. Ini merujuk kepada tindakan-tindakan yang mencoba menghalangi ibadah dan peribadatan kepada Allah. Selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Walillahi masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Yang artinya, hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Pada ayat 115 ini, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa timur dan barat adalah milik Allah. Sehingga kemanapun manusia menghadap dalam sholat, disitulah wajah Allah. Ini juga menjelaskan bahwa Allah itu Maha Luas rahmatnya dan Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk niat dan tindakan manusia. Tafsir ini juga mengandung makna bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang dan arah. Selanjutnya adalah Quran untuk ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadzallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Yang artinya, mereka berkata, Allah mengangkat anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Makna dari ayat 116 ini menurut tafsir Ibnu Katsir adalah ayat ini mengoreksi anggapan yang salah dari Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Maha Suci dan memiliki anak, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaannya dan tunduk kepadanya. Tafsir ini menekankan keesaan Allah dan penolakan terhadap konsep anak dalam hubungan Tuhan dengan manusia. Selanjutnya ada ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran yaqulu kun fayakun. Yang artinya, Allah menciptakan dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia akan kepadanya jadilah sesuatu. Ayat 117 ini tafsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan keesaan Allah sebagai langit dan bumi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika Allah mendahului sesuatu dia hanya perlu mengatakan jadilah dan sesuatu itu langsung. Ini menunjukkan Allah terbahas dan kemudahannya dalam menciptakan apapun yang dikehendaki. Selanjutnya ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lil mu'minina la yakunu aw ta'ila. Ketika qala lil mu'minina bislahum tasyabahat qulubuhum li ayati qawmin. Yang ada orang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita? Harus datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguh telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum kafir. Pada ayat 118 ini, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mengetahui atau orang kafir meminta agar Allah berbicara langsung dengan mereka atau menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Tafsir ini menghubungkan permintaan tersebut dengan sikap serupa dari kaum sebelumnya dan juga meminta tanda yang sama. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberikan tanda yang cukup, tetapi hanya orang-orang yang yakin yang dapat memahami dan mengambil pelajaran dari tanda itu. Dan akhir, ayat 119. Allah yang inna arsalnaka bil haqqi wa la tus'alun 'anil kabirin. Yang artinya, telah mengutus Muhammad dengan hak sebagai pembawa kebenaran dan kebenaran. Engkau tidak akan dipertanggungjawabkan tentang kebenaran. Pada surah Al-Baqarah ayat 119 ini, Ibnu Katsir menjelaskan pada tafsirnya bahwa ayat ini menegaskan peran Nabi Muhammad sebagai utusan yang membawa kebenaran dari Allah, bertugas untuk memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman dan peringatan kepada yang ingkar. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi Muhammad adil menyampaikan risalah, sedangkan bapak mereka memiliki akan bukanlah jawabnya. Sekian penjelasan dari saya terkait software SAS, IAS, dan PAS, dan juga tafsir Ibnu Katsir untuk Quran Surah Al-Baqarah ayat 113 sampai 119. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.